Halo Akmil. 94,3 FM Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar 2023 Stay Healthy. Selamat pagi sahabat Tidar, balik lagi kita di Halo Akmil, mengenal lebih dekat dengan Kesatrian Akademi Militer. Berikut isi-isinya begitu. Pagi hari ini senang banget karena ini merupakan satu kebanggaan ya untuk Akademi Militer. Seperti kita tahu, Kepala Staf Angkatan Darat kita Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ini pada tahun 2018 sampai dengan 2020 ini pernah menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer, dan ada satu persembahan ternyata yang dipersembahkan oleh bisa dibilang anak buahnya nih yang sangat membanggakan, kemudian sangat mengidolakan sosok Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang ternyata bekerja di Akademi Militer ini ya, dan membuat sebuah karya yang menjelaskan siapa itu sosok Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ada satu lagu yang dibuat ya oleh Serda Muhammad Iksan. Ini dari Akademi Militer yang nanti kita akan kupas tuntas. Judul lagunya adalah DAR, You Are Truly True Leaders for Us, yang menceritakan tentang siapa dan betapa bangganya begitu menjadi mempunyai leader sosok Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Dan untuk mengenal siapa pencipta lagunya, pagi hari ini di Halo Akmil kita datangkan langsung ke Radio Tidar. Selamat pagi untuk Serda Muhammad Iksan. Selamat pagi Mas. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Bapak atau Mas nih kayak ini? Bapak Bapak sudah aja. Dua anak jadi boleh dibilang bapak juga tidak apa-apa. Oke, bapak-bapak kekinian ya, tapi yang jelas sehat Pak. Alhamdulillah sehat Mas. Oke, ini gimana, sudah selesai atau dak-dikduk nunggu finishing lagunya? Wah, ini masih dakdikduk Mas, karena kita kemarin sudah briefing dengan rekan-rekan untuk mixing lagu. Oke. Konsep sudah jadi, tinggal nanti di aransemen ulang mungkin dari tim. Kita tunggu to be continue Mas. Oke, tapi yang jelas ini udah berapa persen nih? Alhamdulillah sudah 70% 70% Mas. ya. Oke, ini sebelum kita nanti ngebahas tentang lagu-lagunya, karena nanti beliau juga akan live juga sahabat Tidar, menyanyikan secara live untuk pertama kalinya mungkin ya, diperdengarkan ke khalayak umum. Perkenalan dulu dong untuk nama, pangkat, NRP, jabatan, kemudian di Akademi Militer sendiri menjabat sebagai apa? Silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama saya Muhammad Ihsan. Saya asli dari kota Demak, Kota Wali, dan saya berpangkat alhamdulillah Sersan 2. Untuk jabatan saya sekarang di Pembinaan Mental Akademi Militer. Oke. Untuk NRP saya 310709702800785. Saya alumni dari Tamtama Mas. Oke. Tamtama Leteng 2007 NRP pertama. Ya biasa disebut dari kita di TNI itu ada leteng-leteng namanya dari kita itu Arjuna. Yang singkatan dari Alma Mater Tamtama NRP pertama 2007. 2007 ya. Iya. Kemudian gimana nih bisa menciptakan lagu? Kita nyebutnya DAR atau DIR? DAR Mas, DAR sesuai biasa, dengan nanti yang kita bahas nanti kita. Oke, DAR. Ini prosesnya seperti apa menciptakan lagu untuk Pak Kasat ini? Jadi gini Mas, sebelum saya menciptakan lagu ini, saya pertama kali sekolah secaba, mendapat kesempatan sekolah secaba karena saya dari Tamtama ya Mas. Alhamdulillah dapat kesempatan pertama secaba. Saya lulus pada tahun 2020. Corona ya, angkatan corona ya. Iya, bisa dibilang leteng corona gitu Mas. Alhamdulillah 2020 kita masuk pendidikan kurang lebih 6 bulan. 6 bulan kita pendidikan, setelah itu mendapat penempatan dinas Mas. Dari sebelumnya saya berpikir dan keluarga juga berpikir bisa kembali ke Akademi Militer Mas. Tapi mungkin ada sesuatu hal atau apa, memang namanya tentara itu dinamika ya Mas ya. Betul. Dinamika selalu berjalan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau apa. Ya, alhamdulillah Mas. Yang penting bersyukur dulu, alhamdulillah. Saya mendapatkan di Kodam 9 Mas. Setelah pendidikan secaba, Kodam 9 udayanya, dalam hati saya kan dapat hanya biasa kan kita mungkin ada kabar-kabar atau wah
dapat di sini. Ya, alhamdulillah saya dapat di Kodam 9 Udayana. Bali ya. Iya, Bali. Orientasi saya was rapopo lah Mas ning Iya. Bali sambil liburan. Iya. Setelah beberapa saat yang resmi dari Angkatan Darat dalam hal ini di Mabesat turun PDF Mas. PDF untuk yang setelah pendidikan dapat penempatan dinas. Saya baca lagi. Kodim 9 Udayana. Alhamdulillah nggak apa-apa. Ternyata Mas belakangnya ada untuk Kodim 1602 ND. Wah, ini ngendi Jauh lagi itu ya. Saya baru tahu juga Mas. Itu kalau nggak salah Nusa Tenggara Timur ya. Iya, Nusa Tenggara Timur Mas. Nusa Tenggara Timur. Dalam hati saya ND ki ngendi? Dulu saya pelajaran IPS mungkin tidur nggak tahu ada kota ND itu. Iya. Ya, saya juga wah ND astagfirullahaladzim nggak dapetin ND. Wah, seketika saya langsung ya namanya manusia Mas ya, manusiawi, kecewa pasti ada, rasa aduh astagfirullahaladzim, rasa ya resah, gelisah, gundah gulana wis campur aduk dadi siji kok gaduh-gaduh ngono iki lho Mas. Karena jauh dari keluarga juga ya. Kalau mungkin saya dari pertama prajurit 2 atau tamtama masih bujangan, saya ditempatkan di mana saja tidak apa-apa Mas. Ya, kalau ini sudah ada buntutnya 2. Ya, tapi tetap kita laksanakan Mas, namanya kontrak tentara itu kan siap ditempatkan di mana saja. Nah, ini juga menarik nih ketika tahu gitu akan dipindah tugaskan ke NTT, ND gitu ya. Cara menyampaikan ke keluarga. Nah, ini itu kan Mas bisa dibilang kan agak berat juga ya. Sangat berat sekali. Saya Prosesnya sampai seperti apa itu Pak? 2 hari 2 malam itu nggak bisa tidur Mas. Medi dulu. Nggak bisa tidur itu. Gimana cara menyampaikan? Tapi apapun yang terjadi kita harus tetap menyampaikan Mas. Karena itu merupakan amanah juga toh untuk kita semua. Jadi berani nggak berani saya beranikan diri Mas. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya beranikan diri. Pertama saya menyampaikan kepada istri yang tercinta bahwasanya kamu nanti kalau saya sampaikan jangan sedih ya, jangan nangis. Yang penting pesan saya jangan nangis dulu. Karena kalau kamu nangis saya juga ikut nangis nanti. Waduh. Kemudian reaksi nih ketika yang gitu mungkin ya atau mah saya akan pindah ke NTT itu reaksi keluarga seperti apa? Sebelumnya saya tidak to the point Mas, saya persepsi dulu. Saya ceritakan yang enak-enak dulu lah. Wah, seumpama yang kita seumpamanya liburan ke NTT gimana Bang? Kok adomen Mas? Ya liburan aja. Terus beliau langsung berpikir wah ini mesti ono apa-apa gitu. Seperti itu toh. Padahal itu liburan ya. Iya, liburan. Itu langsung negatif thinking ya. Iya. Ya, mungkin dari namanya ibu-ibu kan juga mungkin ada dengar sana sini dan lain-lain toh. Wah, ini kok raut muka sudah beda istri saya, langsung saya to the point saja lah. Gini deh, ini alhamdulillah ayah dapat surat perintah penempatan dinas di Kodam 9 Udayana. Bali Pak, Bali. Istri saya bilang gitu. Iya Bali, tapi saya tidak di Balinya. Di Bali rono sithik ya ke timur sedikit lah. Timur mana toh ya? Ya timur sana, timur Nusa Tenggara Timur. Astagfirullahaladzim, seketika langsung seperti itu. Istri saya. Tapi nggak apa-apa mah, ini namanya tugas, namanya tentara itu siap ditempatkan di mana saja. Sesuai dengan apa yang disumpahkan dalam Sumpah Prajurit 8 Wajib TNI. Jadi tentara harus siap melaksanakan tugas dimanapun berada. Harus patuh dan taat kepada pimpinan, loyalitas tanpa batas kepada pimpinan atasan. Nah, seperti itu. Alhamdulillah sebelum saya menyampaikan itu kan saya persepsi dulu untuk ya bagaimana baiknya nanti istri biar merasa kuat. Nah, alhamdulillah istri pertama ya merasa sangat kecewa, merasa sangat sedih sekali. Dan karena harus berpisah ya. Tapi kan biasanya ikutan diajak nih. Nah, kalau untuk anak istri selama Bapak di NTT di ND itu ikutan diajak atau tidak? Untuk pas waktu itu saya berangkat sendiri Mas, karena saya belum tahu dinamika di sana, orang-orang di sana gimana, budaya adat istiadat dan kebetulan anak-anak juga sekolah Mas. Udah boleh masuk sekolah. Dan saya yang paling saya pikirkan itu orang tua Mas, bapak saya.
kebetulan bapak itu waktu itu sedang sakit-sakit, Ya. sakit-sakitan, sudah mungkin sudah sepuh toh mas, Iya. sudah tua, sakit-sakitan. Saya selalu kepikiran beliau terus. Ini berarti berat ya antara tugas negara sesuai dengan sumpahnya, tapi di satu sisi meninggalkan keluarga yang juga sangat erat ya kaitannya gitu. Waktu itu gimana nih Pak perasaannya meninggalkan orang yang paling dicinta untuk tugas yang Bapak tuh nggak bisa tolak karena itu udah jadi tanggung jawab yang diamanahkan ke Bapak tuh. Iya. Itu kan sangat berat sekali ya, kita bisa bayangkan. Iya, saya menyikapinya, saya kembalikan ke diri saya sendiri mas. Saya dulu mendaftar menjadi TNI ya karena memang dari hati saya ingin mengabdikan kepada negara Republik Indonesia ini melalui jalur Tentara Nasional Indonesia. Jadi saya menyikapinya ya gimana ya, ya perasaan ya memang kecewa, sedih ada karena harus berpisah dengan keluarga dan terutama anak-anak dan orang tua, anak istri. Tapi mau gimana lagi tetap saya sampaikan dan saya menyikapi, saya melangkah tegap, niat bismillah ngibadah. Nah, seperti itu mas, bismillah niat ngibadah untuk melaksanakan tugas dan insya Allah pasti ada hikmah di balik itu mas. Oke, setelah ikhlas gitu ya Pak ya, mantep langsung dari Jawa ke ND. Iya. Pertama kali sampai di ND yang ada di pikiran Bapak tuh apa itu ketika ngelihat sekelilingnya? Pertama kali mas ya, Nah, itu kan unik ini banget saya ya. ceritakan yang ya mungkin agak ya gimana ya, saya pertama kali juga naik pesawat mas. Oh, oke. Ya mungkin berkahnya, hikmahnya dari itu saya bisa naik pesawat mas. Ya, karena saya tugas sebelumnya saya tugas di Akademi Militer kan sebagai lembaga pendidikan. Yeah. Dan kebetulan saya di staf, otomatis saya tidak pernah kemana-mana gitu mas ya, hanya di balik layar terus, di balik layar. Dan alhamdulillah dengan hikmah tersebut saya bisa naik pesawat terbang pertama kali dan alhamdulillah juga saya mendarat di ND itu langsung alhamdulillahirabbil alamin, menyebut nama Tuhan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala, dengan ucap puji syukur. Tapi mas, terasa kuning semua mas di sana mas, kering, tidak seperti di Magelang seperti ini, hijau dingin sampai panas. Iya, serasa dalam hati, wah ini tahun piro iki yo. Seperti belum tersentuh peradaban ya. Betul sekali man. Karena beda sekali dari landscape-nya, kemudian kultur alamnya, bentang alamnya juga beda. Itu sempat kayak jet lag gak sih? Kan biasanya kalau yang di Magelang panas, dingin gitu ya, datang ke tempat panas itu kan langsung tenggorokan kering, agak flu gitu. Apakah juga mengalami jet lag seperti itu Pak? Ya untuk seperti itu juga saya mengalami, cuma mungkin hanya 2 hari mas. Karena saya mau gimana lagi harus tetap selalu bisa beradaptasi sesuai apa yang diajarkan dulu di TNI di materi PKT PKM seperti itu. Alhamdulillah saya bisa beradaptasi. Kemudian adaptasinya di sana tuh berapa lama sih Pak? Maksudnya dari mengemban tugas di ND? Saya bisa beradaptasi dengan orang-orang di sana, orang sekitar itu sekitar ya kurang lebihnya 2 bulan mas. 2 bulan. Karena dari segi kultur, budaya, makanannya, apalagi makanan mas. Iya. Di sana makanannya mohon maaf ya, mungkin rasanya agak kurang lah. Kurang dalam arti mungkin lidah orang beda-beda, tapi dalam lidah saya beda lah mas, beda dengan orang Jawa. Di sana agak hambar dikit. Agak hambar ya, karena padahal bumbunya lebih sana daerah rempah-rempah. Iya, sana daerah rempah-rempah, bumbunya banyak, tapi mungkin resepnya yang kurang mungkin atau mungkin belum terbiasa juga lah. Selama mengemban tugas di ND sendiri itu berapa lama Pak dan apa yang dikerjakan di ND? Saya selama di ND kurang lebih 17 bulan mas. 17 bulan. 1,5 tahun. Lumayan juga ya orang yang di rumah ya. Iya. Nah itu gimana nih komunikasi dengan orang rumah? Saya komunikasi dengan orang rumah, alhamdulillah di sana sinyal bisa lah mas. Tapi pas waktu saya magang Babinsa di atas mas ya, di daerah Wolowaru yang notabene sinyal susah, wah itu sangat sedih sekali mas saya. Pengen bicara dengan anak, terutama anak itu kok pedot-pedot gini, wah ya ini anak lagi apa, nggak bisa, wah kabar sangat susah. Orang tua juga alhamdulillah selama ditinggal sehat-sehat semua ya Pak ya? Alhamdulillah mas sehat. Tapi pada waktu itu saya yang merasa sangat sedih sekali itu karena dari awal saya meninggalkan beliau-beliau mereka dalam keadaan sakit mas. Itu tahun 2020 tepatnya bulan November mas. Dan saya berada di ND sampai 2022. Dan kebetulan pas waktu itu jam
berapa ya jam 01 jam setengah dua lah, Setengah 2 pagi. setengah 2 pagi saya dikabari dari rumah Ya. bahwasanya ayah saya meninggal mas. Innalillahi. Saya dalam hati, ya Allah Gusti, kok pas saya di sini belum pulang seperti itu Iya. mas. Saya merasa dalam hati ini merasa bersalah sekali, merasa menyesal kenapa tidak bisa mendampingi beliau almarhum. Dan alhamdulillah saya diberi apa dari teman saya itu yang satu kos, kebetulan saya di sana ngekos mas. Iya. Ngekos, diberi pengertian sama teman saya, sabar, mungkin ini ujian, ini ada hikmah. Yang penting sabar, kamu jangan pernah berpikir yang apa-apa. Yang penting sabar, berdoa, Iya. berdoa dan berdoa. Saya dalam hati, nggak bisa berkata-kata mas, Iya. nggak bisa berkata-kata. Intinya saya hanya mohon maaf kepada orang tua, nggak bisa mendampingi. Dan Kemudian dukungan juga dari mungkin istri ketika itu kan bisa dibilang masa terendah ya, titik Iya. terendah Bapak selama bertugas di ND itu seperti apa Pak, dukungan dari sekeliling bahkan keluarga, menyemangati dari jauh? kalau dukungan sendiri dari keluarga terutama istri dan anak-anak selalu mensupport dengan tiap pagi absen mas. Kalau dalam kita di TNI apel pagi kita komunikasinya video call. Ya, alhamdulillah bisa. Absen ya. Iya. Tiap pagi ayah sehat, bos alhamdulillah hati rasanya seneng banget Iya. mas. Jadi moral tinggi seperti Iya, itu mas. jadi sedikit banyak terhibur begitu ya Iya, di betul masa-masa sekali. fase-fase kehilangan. Dan Iya. 17 bulan di ND mungkin ada peristiwa tidak terlupakan, peristiwa unik yang dialami sama Bapak nih apa nih Pak yang tak terlupakan lah? Yang tak terlupakan apa ya mas ya? Ya ada, saya bertemu dengan seorang namanya Amor. Ya, dia saya kira asli orang sana. Memang dia orang sana, cuman ternyata dia pernah kuliah di Universitas Malang, Jawa Timur. Oh bisa bahasa Jawa Iya. ya? Oke. Kita pertama komunikasi mas, komunikasi pakai bahasa Indonesia lah, bahasa Iya. Indonesia. Oh kita lancar. Ternyata lah aku iso bahasa Jawa rek, aku wong Malang lah itu sangat berkesan. Jauh-jauh sampai ND bisa kok bahasa Jawa tuh kayak kebanggaan tersendiri ya Pak rasanya Iya, ya, jauh iya. dari rumah. Oke, kemudian ini yang paling menarik adalah mungkin ini yang mendasari lagunya ya, Iya. mendapatkan sprint akhirnya ke Akademi Militer. Iya. Nah itu gimana nih Pak cerita-ceritanya? Alhamdulillah mas. Semenjak tahun 2022 awal, kebetulan saya kan mengikuti setiap apel ada info-info dari komando atas. Itu ada info bahwasanya ada kebijakan bagi yang dari Bintara reguler dari 2016 sampai 2021 yang berdinas jauh dari keluarga bisa mengajukan atau mengisi angket untuk pindah satuan dekat dengan keluarga. Oke. Nah seperti itu. Dari situ saya alhamdulillah ya Allah Gusti, semoga saja saya bisa pindah dan pada Gercep ya langsung ya. iya, gerak cepat saya juga langsung ya, namanya kesempatan yang kita manfaatkan teman. Iya. Yang penting kita berusaha dan berdoa. Dan pada waktu itu saya pun juga yakin mas, yakin suatu saat pasti saya bisa kembali. Dan saya tiap malam selalu berdoa mas, berdoa dan berdoa. Sebagaimana apa yang sebelum saya berangkat selalu dikasih tahu sama ibu saya almarhum Bapak Le Ning Diwae, tetap berdoa. Nah seperti itu. Dan Nah, apakah ini juga yang mendasari atau menginspirasi Pak Iksan untuk membuat lagu DAR You Are a True Leader for Us? Ya, semenjak beliau menjabat menjadi kepala staf angkatan darat, saya kan dulunya dari akademi militer mas. Iya. Dinas bukan dari akademi militer, saya berdinas di akademi Di militer. Akmil, betul. Saya tahu persis bagaimana Bapak Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ini, karena beliau memang orang yang sangat istimewa bagi saya mas. Beliau sangat dekat sekali dengan anggota dan keluarganya, sangat mengayomi, sangat yes intinya the Bapak best banget ya. bapak banget lah buat saya. Nah, kemudian pas tanggal itu tanggal 28 Maret 2022 ada cap turun nama saya lihat alhamdulillah ada. Oke. Saya merasa bersyukur sekali mas, langsung seketika itu langsung sujud syukur saya mas.
mengucap alhamdulillah, sujud syukur. Iya. Saya berpikir, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, doa saya ternyata dikabulkan. Saya sangat berterima kasih sekali. Dan Dengan kepemimpinan beliau seperti itu, kebetulan saya suka musik juga, Mas. iya. Nah, saya punya ide, menginspirasi dari apa yang telah diberikan dari pimpinan kepada kita, terutama saya langsung membuat lagu dengan berpikir bagaimana ini ungkapan rasa terima kasih saya kepada beliau. Langsung saya tuangkan, saya iseng-iseng, Mas, pertama iseng-iseng nulis-nulis, terus kepikiran seperti itu, saya buat lagu untuk beliau. Karena beliau memang orang yang paling istimewa, Mas. Ibaratnya katakanlah kami para prajurit mempunyai Bapak Kasat seperti itu adalah anugerah terindah yang pernah kita miliki, Mas. Oke. Iya. Itu proses dari saking bangganya Bapak ke Jenderal TNI Dudung, berapa lama proses pembuatan liriknya nih? Untuk proses pembuatan lirik saya hanya kurang lebih 2 hari, Mas. Cepet ya, karena Iya. saking bangganya. bangganya. Iya. Kemudian untuk aransemen musiknya gimana tuh? Dibantu teman-teman atau Bapak juga yang mengaransemen lagu-lagunya? Untuk lagu dan lirik musik, kebetulan saya sendiri itu masih di sana, masih mentahan, Mas, masih di ND. Oh, masih di ND. Berarti prosesnya bukan di Magelang ya ini? Bukan di Magelang. Okay. Untuk prosesnya itu masih di ND, Mas. Karena saya setelah mendapatkan surat cap pindah itu, saya sekitar 1 bulan masih di sana, Mas. Oke. Menunggu perintah pelaksanaan. Iya. Saya masih di sana nulis, masih berpikir gimana ini jadinya. Yang penting saya bisa menyampaikan aspirasi saya, kreasi saya, rasa berterima kasih saya, rasa hormat, bangga mempunyai Bapak Kepala Staf seperti beliau, Bapak TNI, Bapak Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Akhirnya kurang lebih sekitar sebelum saya berangkat ke Jawa, lirik itu sudah jadi, Mas. Oke. Sudah jadi dan saya coba dulu itu. Saya coba dulu ke teman sekos. Ini kira-kira bagus nggak ya untuk beliau? Wos, TOPBG, TSKL katanya. Lengkap ya, 4 jempol kalau bisa kasih semua ya. Ini tadi menarik nih karena dulu pernah di Akmil juga, berarti ketika Bapak di Akmil mengalami Pak Dudung sebagai gubernur ya berarti ya. Iya, betul sekali. Nah, ini liriknya ini Pak Dudung paham atau enggak nih? Atau udah ada komunikasi, Pak, saya buat lagu untuk Bapak gitu? Oh, tidak ada, Mas. Belum ada komunikasi. Belum ada komunikasi, Mas. Ini berarti surprise untuk beliau ya? Surprise untuk beliau pokoknya. Jadi mungkin ini untuk Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, izin Bapak. Kita akan segera mendengarkan lagu yang pertama kali akan dinyanyikan. Spesial ini dari lubuk hati yang terdalam, betapa bangganya memiliki Kepala Staf Angkatan Darat dan dulu memiliki Bapak ketika menjadi Gubernur Akmil ya. Betul sekali. Dan akhirnya juga meloloskan Bapak kembali lagi ke Akademi Militer. Langsung ini Serda Muhammad Iksan akan menyanyikan lagu berjudul DAR, You Are a True Leader for Us. Siap Bapak? Oh, siap. Oke, 3, 2, 1. Selamat siang, mohon izin Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Bapak Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah lagu sebagai ungkapan rasa syukur, ungkapan rasa terima kasih saya, ungkapan rasa bangga saya kepada Bapak, mempunyai Bapak seperti Bapak sendiri bagi kami. Bapak memang sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat istimewa bagi kami. Untuk itu kami akan membuat sebuah lagu, semoga Bapak berkenan. Biarkan aku sejenak bercerita tentang rasa yang ada di dalam dada, mengokang waktu saat ku di sana, tetap jalani demi Indonesia. Di setiap malam aku selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa,
agar aku bisa kembali padanya, bercanda tawa bersama mereka. Dan akhirnya ku pun pulang kembali. Terima kasih ku ucapkan kepadamu. D.A.R. you are a true leader for us. Loyalitasku pasti selalu untukmu. D.A.R. you are a true leader for us. Loyalitasku pasti selalu untukmu. Oke, terima kasih Mas. Tepuk tangan dong. Ini untuk Serda Muhammad Iksan yang sangat keren lagunya. Ini mungkin besok kita tunggu ya Pak ya hasil mixingannya kalau udah selesai. Oke, kita siap. akan putarkan di Radio Iya. Tidar. Karena kita juga bangga loh, dulu Bapak Jenderal TNI Dudung Abdurrahman juga pernah siaran juga, Iya. pernah menyapa masyarakat Magelang juga selama menjadi Gubernur Akademi Militer, dan mungkin besok kalau berkunjung ke Akmil boleh mampir ke sini ya Bapak. Izin. Ini mungkin terakhir sebelum kita pamitan ini, pesan-pesan untuk mungkin sesama leteng atau mungkin sesama prajurit TNI yang sekarang sedang jauh dari keluarga, masih punya mimpi mendapatkan sprint untuk dekat dengan keluarga, seperti apa mungkin pesan-pesannya? Oke, bagi para prajurit di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama yang mungkin dari bintara reguler yang mendapatkan surat perintah dinas jauh dengan keluarga, tetap laksanakan, tetap sabar, tetap amanah, yang penting amanah, sabar, ikhlas. Insya Allah suatu saat akan indah tepat pada waktunya. Yang penting yakin, selalu berusaha, berdoa dan berdoa. Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60 yang berbunyi Ud'uni astajib lakum, yang artinya berdoalah kepadaku, niscaya kuperkenankan bagimu. Dan semoga seluruh prajurit di seluruh Indonesia yang berdinas di luar sana atau mungkin jauh dari keluarga, semoga suatu saat bisa kembali dengan keluarga, bisa kembali dengan anak istri tercinta, berkumpul bersama. Oke, terima Amin, kasih ya sekali Rabbal lagi, ya amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi untuk Serda Muhammad Iksan yang sudah main-main ke Radio Tidar. Iya Mas. Ini Bintal satu kesatuan, bangga sekali dengan Bapak pastinya ya. Dan Alhamdulillah, pastinya juga insyaallah. Akademi Militer ini siap, mungkin Taruna Akmil besok GSCL-nya pakai lagu ini juga siapa tahu ya bisa diaransemen. Kebetulan saya sudah menulis lagu untuk Taruna Mas. Oke. Sudah menulis lagu judulnya Taruna Akademi Militer. Ya mungkin to be continue Nah, to be setelah ini. continue ya setelah ini kalau itu udah rilis ya Pak ya. Iya. Kita tunggu main-mainnya lagi ke Iya. Radio Tidar. Dan demikian sahabat Tidar untuk Halo Akmil edisi kali ini, lagu spesial, lagu yang merupakan curahan kebanggaan kepada Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang pernah juga menjadi bagian dari Akademi Militer sebagai Gubernur Akademi Militer periode 2018 sampai dengan 2020, yang kepemimpinannya kala itu memang begitu menyentuh hati Iya, betul sekali. para prajurit yang bertugas di Akademi Militer. Pokoknya sehat selalu untuk Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Jangan lupakan kita juga kalau main-main ke Magelang ya Pak. Iya betul sekali. Jadi demikian sahabat Tidar untuk Halo Akmil edisi kali ini. Sampai jumpa di Halo Akmil berikutnya. 94,5